Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di kajian Islami bersama Gen Hijrah. Alhamdulillah saat ini kita masih bisa bertemu kembali bersama Ustadz Ari Iskandar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat seginten. Alhamdulillah ya masih bisa diberikan nikmat kesehatan ya Ustadz. Gitu, berkah. Kalau misalkan Ustadz kegiatan seminggu terakhir ini ngapain aja? Seminggu terakhir kemarin tuh di rumah sakit tuh. Sempat sakit juga. Iya, makanya sekarang alhamdulillah udah agak baikan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sekarang dikasih sehat lagi. Gitu, mudah-mudahan jadi kafaroh dosa ya. Termasuk juga bagi yang sedang sakit. Ya kita doakan tuh siapapun saudara-saudara kita seiman, seislam yang sedang sakit, yang mudah-mudahan sakitnya menjadi kafaroh dosa ya, dan juga mudah-mudahan cepat disehatkan, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Gini Ustadz, kalau pembahasan sebelumnya kan tentang dasar akidah, sempat disinggung juga tentang cinta dan iman juga sempat disinggung. Jadi sekarang itu temanya kaitan antara cinta dan tauhid gitu Ustadz. Oh gitu, cinta dengan tauhid ya, sok kumaha. Jadi yang pertama ditanyain sama Ica itu definisi cinta kepada Allah itu seperti apa sih Ustadz? Oh, definisi cinta kepada Allah. Itu kan kemarin sudah dibahas tuh. Cinta itu kan susah didefinisikannya. Karena setiap orang merasa mampu untuk menjelaskan cinta itu apa gitu ya. Tergantung perasaannya, ini sedang apa, sedang sakit hati, sedang jatuh cinta, atau sedang bagaimana. Hanya saja ada indikasi-indikasi, indikator-indikator yang itu nanti dijadikan sebagai semacam ya barometer bagi ada atau tidaknya cinta di hati seseorang, besar atau kecilnya cinta yang ada di hati seseorang itu. Jadi nggak usah lagi memperbincangkan apa itu cinta. Langsung saja kita akan coba buktikan melalui ciri-cirinya ini, indikasi-indikasi ini. Ada nggak cinta di hati orang itu? Ya bebas, mau cinta kepada Allah bisa, mau cinta kepada makhluk bisa, cinta kepada pekerjaan bisa, pada binatang bisa, pada hobi bisa, pokoknya bisa kada teksi ku eta. Gitu ya. Berarti kalau misalkan cinta kepada Allah itu contohnya kayak gimana? Nah makanya nanti untuk mengetahui cinta seseorang kepada Allah itu ada atau tidak, besar atau kecil. Nah itu yang dibahas bukan definisi cintanya, tapi indikasi cinta itu ada nggak. Maka nanti kita bisa rumuskan ada beberapa poin ya. Indikator cinta itu satu itu adzikru teh ingat. Jadi kalau seseorang itu selalu ingat kepada orang lain, selalu ingat kepada sesuatu, ingat kepada apapun itu menunjukkan bahwa ada cinta di hatinya. Nah, sok ingat wae. Gitu ya. Diingat-ingat wae. Nah, konsekuensi kalau seseorang ini sudah selalu mengingat seseorang atau sesuatu, biasa menyebut-nyebutnya. Maka di itu dalam konteks cinta kita mengenal disebut curhatan. Kan lamun ari cinta sedang tumbuh berkembang mapan sok hayang curhatnya. Yang dicurhatkeun naon cobi? Apa yang dia ingat-ingat itu, yang dia selalu ingat itu yang dicurhatkan. Contoh, kalau ada orang tua kakek nenek nih ya, kakek nenek dengan cucunya jauh. Itu kalau cucunya itu jauh lama tidak berkunjung ke rumah kakek neneknya, itu si kakek dan si nenek itu selalu ingat ke cucunya tuh. Ingat ya? Nah nanti kalau ada tamu berkunjung ke sana, yang diobrolkan itu tidak yang lain-lain. Cucu saya sekian tahun, atau sekolah di mana, kuliah di mana. Nah diobrolkan teh incu. Nah itu menunjukkan ada cinta di hati seseorang itu. Apa indikasinya? Satu, adzikru. Dzikir itu artinya selalu ingat. Yang dengan ingat itu nanti menyebut-nyebutnya. Satu itu. Oke Ustadz, untuk poin yang kedua itu jadi apa kalian? Tadi yang pertama apa tuh? Adzikru ya, selalu ingat. Karena ingat maka selalu disebut-sebut. Itu indikasi cinta pertama. Lalu yang kedua ada apa disebutnya ya? Ittiba. Ittiba itu kecenderungan ingin mengikuti. Mengikuti apa? Yang mengikuti yang dicintainya itu.
apabila seseorang mencintai seseorang, maka dia cenderung mengikutinya. Apakah gaya bicaranya, apakah setelan rambut misalnya gitu ya, atau gaya apanya gitu, selalu ingin mengikuti. Bahkan kan pokoknya malah dia mengikuti segala sesuatunya. Jadi kalau ada kecenderungan seperti itu berarti ada rasa cinta di hatinya, mengikuti apapun itu. Itu kedua. Ketiga juga ada indikasi cinta itu disebut dengan apa? Iskun. Iskun itu kerinduan, kangen. Jadi kerinduan yang begitu mendalam. Jadi karek oke penak ayeuna baru saja ketemu sekarang ya gitu. Terus berpisah, yang panggil deui. Seolah-olah sudah lama gitu, sudah mang tahun-tahun, padahal baru-baru saja ketemu. Itu selalu ingin ketemu, ada kerinduan di situ. Lalu indikasi yang lain ada pengorbanan. Jadi dia sanggup untuk mengorbankan apapun demi yang dicintainya. Nah itu tidak usah ngomong saya cinta, tidak usah juga didefinisikan cinta itu apa, tapi kita bisa mendeteksi berarti ada cinta di hati orang itu. Kenapa? Pengorbanan begitu besar. Seseorang mengorbankan jiwa raganya untuk misalnya negaranya. Kan gitu kan, para pahlawan kita ini di Indonesia itu kan dulu slogannya itu merdeka atau mati. Itu menunjukkan adanya rasa cinta kepada negaranya. Gitu. Kalau adanya rasa cinta kepada misalnya perusahaan tempat dia bekerja, loyalitasnya tingkat tinggi. Kalau kepada satu makhluk misalnya lawan jenisnya gitu, segala dikorbankan. Sampai teboga duit, ngomongnya boga duit. Kan gitu, butuh saya 5 juta, ada siap, padahal nggak punya, dia minjem mulai kawan-kawan gitu. Itu pengorbanan juga gitu. Ya itulah, cukuplah segitunya. Nah itu jadi indikasi adanya cinta di hati seseorang itu ya seperti tadi itu, gitu Cak. Jadi selanjutnya itu Ustadz, apa ya kaitannya antara cinta dan tauhid? Nah tinggal sambung gerak tuh Cak, gampang. Pertama tadi apa? Ada adzikru, ingat. Ingat. Makanya kalau nanti kaitannya kepada tauhid ini kan mengesahkan Allah sebagai intinya. Kalau seseorang itu selalu ingat kepada Allah, yang konsekuensinya nanti orang itu selalu menyebut-nyebut Allah itu menunjukkan di hatinya ada rasa cinta. Seseorang ingat kepada Allah itu bisa ingat kepada nama-nama Allah, asma-asma Allah, maka nanti dia akan menyebut nama-nama Allah itu. Apakah dengan tahmid, takbir, istighfar, dan lain sebagainya. Nah itu bukti cinta. Kalau dia ingatnya itu kepada aturan-aturan Allah dalam Quran, maka dia nanti kecenderungan itu baca Quran, diucapkan itu, atau didakwahkan. Nah itu ada. Tak etak kaitan yang tahu kita. Cintanya kepada Allah itu ya kita pakai indikasi tadi. Muka dua naon tadi coba. Ittiba itu kecenderungan untuk mengikuti. Nah makanya apabila seseorang ini cinta kepada Allah, dia akan mengikuti apa yang Allah inginkan. Allah itu menginginkan si hamba ini melakukan ini, dia lakukan. Jangan melakukan itu, dia jauhi. Jadi dia kecenderungannya ingin mengikuti Allah dalam artian aturan-aturannya seperti apa. Makanya kecenderungannya soleh. Soleh itu artinya memantaskan dirinya itu sebagai seorang muslim, melakukan yang diperintah, meninggalkan yang dilarang, kan gitu. Itu bukti adanya rasa cinta. Lamun teu cinta pisan ke Allah, tidak ada rasa cinta nih kepada Allah, tidak ada, nggak akan ittiba. Kata Allah, sholat kamu teu sholat teh mana? Ngaji teu dek ngaji. Sopan kamu atau beradab kamu kepada orang tua, kepada guru, kepada siapa? Dia malah nakal orang. Nah, itu kan tidak ada rasa cinta di hatinya. Itu ada ittiba itu tadi. Lalu kerinduan, iskun. Nah makanya ini kita ambil contoh gampang weh. Jadi ketika dikumandangkan adzan, seseorang ini akan menyambut adzan itu dengan melakukan sholat di masjid kalau laki-laki ya. Kenapa? Karena ada kerinduan. Kok dihubungkannya dengan sholat seperti itu? Karena ketika seseorang sholat itu bisa diumpamakan dia itu menemui Robnya, menemui Allah. Di hadis riwayat Imam Muslim itu ya. Aqrabu ma yakunu bihil abdu wa huwa sajidun fa aksiru doa. Paling dekat posisi hamba dengan Robnya itu dalam kondisi sujud di salat itu. Maka itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyarankan fa aksiru doa, maka kamu perbanyak doa ketika sujud di salat itu. Kata aya nu sujudna sok lillah geudinya lama itu. Ya itu teh keur ngadoa, mun teu nunutan mah. Teh keur ngadoa ya.
Itu boleh di sujud manapun, tidak dikhususkan sujud terakhir. Nah, makanya apabila ada seseorang yang dipanggil suruh adzan itu ya untuk sholat, untuk menemui Allah itu, tapi hare-hare, jong-jong, hare-hare, ya cuek-cuek saja. Jadi tidak ada kerinduan di situ. Nah, itu cintanya seperti itu. Sekecil itu atau mungkin tidak ada. Nah, gitu ya. Bahkan para sahabat radhiyallahu anhum beserta Rasul SAW itu kalau masuk waktu maghrib itu waktu isya itu ditungguan. Di masjid itu menunggu, itu saking rindu-rindunya begitu. Nah, gitu Cak ya. Terus terakhirnya pengorbanan. Nah, pengorbanan mah itu dia sanggup mengorbankan apapun fisabilillah di jalan Allah. Dia mau mengorbankan pikirannya di pikiran Islam dan kaum muslimin ini seperti apa nantinya, solusinya bagi problematika umat bagaimana, di pikiran tuh siap mengorbankan itu. Kalau dia punya tenaga, ya tenaganya dipakai di jalan Allah. Seluruhnya itu. Lalu kalau dia punya harta, hartanya dipakai di jalan Allah dan seterusnya. Dia siap mengorbankan apapun termasuk jiwa raganya. Makanya kan ada dalam konteks tertentu di Islam itu untuk berperang fisabilillah. Itu yang dikorbankan apa? Bisa harta. Bisa harta. Yang jelas yang paling besar itu nyawa ya. Nah, kalau satu waktu itu diperintahkan untuk berperang cing datang mah. Da geuning infak oge orang milih nu pangleutikna. Mau mengorbankan harta di jalan Allah, kita pilih yang besar yang kecil. Rata-rata yang kecil. Nah, seperti itu pula lah kecil atau besarnya cinta di hati seseorang untuk berkorban fisabilillah. Itu patokannya bisa di situ. Ya, nanti bisa dikembangkan lah. Yang penting patokannya begitu, Cak. Itunya. Oh, tata kaitan teh gitulah ngarah gampang. Selanjutnya Ustadz, kan sebelumnya itu pernah diberitahu tentang dalil ketauhidan dalam Al-Quran. Nah, sekarang itu apa dalil yang mewajibkan kita atau mengharuskan kita untuk bertauhid, mengimani Allah Subhanahu wa taala? Oh, ya. Dalil kewajiban agar kita ini mesti bertauhid kepada Allah. Gitu. Ini kita ambil dalil masyhur saja ya. Kan saya pernah terangkan bahwa seluruh Quran dari mulai Al-Fatihah sampai Quran surah An-Nas itu semuanya membahas tauhid. Ada yang membahas tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, ada tauhid uluhiyah, ada ganjaran orang itu banyak lah. Kemarin kan sudah diterangkan secara sekilas. Nah, coba apa dalil kewajibannya? Itu ada ayat 56. Itu kan masyhur tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Nah, itu kewajiban untuk bertauhid. Quran surat Az-Zariyat tadi ayat 56 itu ya. Dari situ maka kita ini mengenal nanti la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Nah, itu ya, banyak dalilnya di Quran. Hampir semua membahas tentang tauhid. Beribadah hanya kepadaku itu membahas tauhid uluhiyah. Mesti bertauhid. Turina Al-Fatihah ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada juga wa ilahukum ilahu wahid, ilah kalian adalah ilah yang satu. Banyak lah. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun tuh di Al-Baqarah itu ayat berapa? 22 ya. Jangan kamu menjadikan bagi Allah itu sekutu sedangkan kalian tahu Allah itu sebagai Rabb. Itu dalilnya banyak. Mau dalil mah gitu. Cara yang awalnya seorang pendosa pengen menumbuhkan rasa cinta kepada Allah itu kayak gimana caranya? Pendosa? Ya, yang awalnya pendosa gitu. Untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Gini, kita ada istilah tak kenal maka tak sayang. Ya. Gitu ya. Nah, maka yang harus dilakukan oleh siapapun sebenarnya mah, ya bukan hanya pendosa, dan kita juga itu pendosa tuh. Siapa yang bersih dari dosa? Maksud pendosa itu kan orang-orang ini, kita ini ya. Mau mencintai Allah, maka kita punya istilah tak kenal maka tak sayang. Karena itu kenali dulu Allahnya. Allah itu siapa, nama-namanya apa, dikenal sifat-sifatnya seperti apa. Itu dibahasnya dalam tauhid fil ma'rifati wal isbat, atau disebutnya tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Nah, itu kenali dulu itu, makanya harus ngaji. Nah, untuk mengenalinya bagaimana? Banyak dalil. Salah satu contohnya saja Quran surah Al-Ikhlas penuh itu membahas tauhid rububiyah, mengenal Allah teh siapa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia adalah Allah. Oh, namanya itu Allah. Ahadun. Oh, Allah itu satu dan satu-satunya.
Allahus somadu. Oh, Allah itu as-somadu. As-somadu itu tuan, majikan. Kita ini hambanya. Oh, berarti yang mengatur kita, yang berhak itu Allah. Lam yalid wa lam yulad. Oh, kita kenal Allah itu tidak memiliki anak, tidak memiliki ibu bapak. Walam yakullahu kufuwan ahad. Oh, berarti Allah itu maha kuasa, tidak ada yang setara dengannya. Itu kan kita mengenal. Nah, harus kenal dulu begitu. Itu contohnya di Quran surah Al-Ikhlas ada. Lalu kemudian nama-namanya, wah banyak itu yang kita kenal Asmaul Husna. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Kenal namanya, kenal sifatnya, gitu ya. Kenal Allah itu bagaimana. Kalau sudah kenal, nanti ke sana terus dikaji akan datang rasa cinta atau rasa sayang itu. Gitu. Jadi apa yang harus dia lakukan? Ngaji deh, ya tuh deh. Wih deh kadinya. Kalau tidak mau kenalan, jadi kumah rek sayang. Ya, seseorang menyayangi orang itu kan karena kenal. Itu kenal mah tuh kumah rek sayang. Ya saya. Iya, gitu. Oke, selanjutnya nih ada lagi Ustaz. Apa nih tanggapan Ustaz jika seseorang itu lebih ada rasa lebih cinta kepada hambanya dibandingkan Tuhan? Oh, cinta kepada hamba boleh. Gini atulah. Lebih gitu. Lebih? Boleh lebih juga tuh. Lebih dari Tuhan. Oh, lebih dari Tuhannya. Oke, ngagambarkeun itu mun aya itu gampang. Cinta itu kita ambil misalnya semacam satu garis. Satu garis ya. Ini ada awal, ini ada akhir garisnya itu. Nah, nanti cinta itu disebutnya dalam bahasa Arab itu namanya apa? Hubun, mahabbah. Cinta ini semua ya, cinta ini semua. Itu dalam hati itu. Nah, kalau nanti si cinta ini sudah sampai ke sini full ya, sempurna, itu namanya nanti disebut dengan khullah atau kholil. Disebutnya kekasih. Makanya ada Nabi Ibrahim alaihissalam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutnya Khalilullah, kekasih Allah, sudah full. Dan Nabi Ibrahim dan Rasulullah SAW juga ini sudah full cintanya kepada Allah. Ini sudah Khalil. Tidak akan ada lagi orang di sini yang menempati ini, nggak ada. Makanya Nabi SAW di sebuah riwayat pernah menyatakan begini, Allah telah menjadikanku sebagai Khalilnya, kekasihnya, maka aku tidak akan mengangkat dari umatku seorang pun sebagai kekasihku, kata Nabi. Tidak akan. Kalau Khalil mah di sini pastinya nggak akan ada. Tapi kalaulah aku boleh mengangkat Khalil bagiku, kekasihku, aku akan mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai Khalil. Menunjukkan tidak di sini, tapi di mana? Di garis-garis ini kan garis-garis ini teh. Ini namanya mahabbah cinta. Nah, ini ada di sini. Ini paling ujung yang paling dicintai Nabi. Ada mungkin di sini, ada mungkin di sini, ada di sini, ada di sini. Nah, Abu Bakar As-Siddiq mah hampir di sini. Itu sebagai isyarat selepas Nabi SAW wafat, Abu Bakar menjadi khalifah. Nah, ini menunjukkan gini, bukan berarti Islam itu tidak boleh mencintai siapapun. Bukan gitu ya. Tapi dia bisa mencintai kan harus atau mencintai istri, menyentuh bogoh ke pemajikan sorangan ya, mencintai suami, kepada anak, kepada ibu, pada bapak, pada pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi dia disimpan bukan di sini, di dia gitu. Nah, yang paling puncak ini harus cinta kepada Allah dan Rasulnya itu yang diukur oleh indikasi-indikasi yang ada tadi itu. Gitu ya. Sebelum pertanyaan terakhir Ustaz, ini dari tim kreatif ada yang mau bertanya tidak? Saya Pak Ustadz mau nanya. Gini Pak Ustadz, saya itu menyimpulkan bahwa cinta di dalam Islam itu ada di dalam penggalan doa iftitah. Ya mungkin kalimatnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya mungkin kurang lebih seperti itu. Hanya saja kan itu kalau diartikan ya secara langsung sih ya masih harus ditafsirkan lagi mungkin oleh seorang ustaz. Bagaimana itu Pak Ustaz? Nah, kalau harus ditafsirkan oleh seorang ustaz bukan oleh saya. Saya mah ustaz cek batur. Menurut saya mana atuh kumaha. Ya yang tadi disampaikan oleh Pak Wil itu di iftitah inna sholati, bahkan ada di Al-An'am itu. Al-An'am 162 atau 161 lah ya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu membahas tentang tauhid uluhiyah. La ilaha illallah itu. Tidak ada ilah kecuali Allah. Jadi seluruh pengorbanan manusia, seluruh ketaatannya, seluruh pengabdiannya itu hanya ditujukan untuk Allah.
Salatnya, kul inna salati, semuanya salatku, wa nusuki, nusuk itu sembelihan atau ibadah secara umum, wa mahyaya, wa mati, bahkan hidup dan matinya itu lillahi rabbil alamin, ya hanya untuk Allah semata. Itu tauhid uluhiyah. La ilaha illallah teh maknana maksudnya begitu. Apakah itu timbul rasa cinta? Nya itu tanpa ada cinta mau gitu. Gitu. Jadi pertanyaan terakhir, Ustadz. Bagaimana caranya kita memperkuat ketauhidan atau akidah ketika diguncang permasalahan hidup agar tidak melakukan perbuatan yang dibenci Allah atau bahkan berpaling daripadanya? Gitu. Jawabannya mah ngaji. Kenapa jawabannya ngaji? Ngaji dikaji Qurannya, dikaji hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Islam itu sebagai sebuah agama kan punya ta'rif, punya definisi. Saya bahas singkat, ada 3 poin. 1, memiliki sumber hukum. Ini Quran dan hadis Nabi SAW, yang itu. Kedua, memiliki aturan. Di sana ada perintah, ada larangan, ada bimbingan, ada anjuran. Larangan ya, aturan ada. Ketiga, punya tujuan. Islam itu turun punya tujuan. Tujuannya limaslahatil basyari dunyahu mauhruhu. Untuk kemaslahatan, kebaikan, keselamatan manusia hidup di dunia dan di akhirat. Sehingga problematika manusia apapun itu kan butuh solusi. Solusinya apakah ada? Ada Qurannya sudah turun. Hadis Nabi-nya sudah ada. Permasalahannya orang yang sedang mengalami berbagai macam masalah, ini masalah rumah tangga, masalah di kampus gitu saja, masalah dengan tetangga, masalah di perusahaan, mau tidak menghadirkan Islam sebagai solusi bagi permasalahan dia, itu aja. Itu kalau memang tidak maunya, tidak ada jaminan keselamatan. Bahkan yang mau pun belum tentu bisa jika tidak mengkaji. Nah itu di dalam Quran ditegaskan begini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar atau solusi. Itu masalahnya percaya atau tidak. Nah itu. Bahkan itu sambungannya min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak dikira-kira. Solusi tidak datang, tidak terpikir sebelumnya. Itu Allah kasih. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz udah mau berbagi ilmu-ilmunya. Semoga berkah. Ustadz juga semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman, sebelum ditutup, mari kita membaca doa kafaratul majlis dulu bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Mudah-mudahan berkah ilmunya dan dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.